Efisiensi kolam pompa dalam menangani banjir. Sutari SHMH salah satu anggota DPRD Kota Tegal yang juga sebagai Ketua Komisi 3 dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. Kepada awak media Arta Jaya Vision menyampaikan, efisiensi kolam pompa dalam penanganan banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Tegal, Jawa Tengah. Disampaikan Sutari, bahwa dengan adanya kolam pompa, banjir yang menggenang akibat curah hujan yang terus-menerus bisa teratasi lebih cepat surutnya dengan kolam pompa yang dimiliki Kota Tegal. Disampaikan Sutari, hal tersebut membuat sedikit lega. Pasalnya sebelum adanya alat tersebut air lama surut dan tetap menggenang. Namun setelah adanya kolam pompa genangan air bisa surut lebih cepat. Namun hal tersebut bukan berarti kita sepenuhnya mengandalkan alat itu. Kita jangan melalaikan tindakan pencegahannya, seperti gotong royong membersihkan selokan, ataupun hal-hal yang dapat mengurangi terjadinya banjir. Ditambahkan Sutari, peran serta dinas dan instansi terkait sangat dibutuhkan dalam membangkitkan semangat kebersamaan bergotong royong pencegahan banjir antara pemerintah dengan masyarakat. Pesannya terus tingkatkan kerjasama tindakan-tindakan pencegahan banjir. Sementara kami sebagai wakil rakyat bersama pemerintah terus mencari solusi langkah lebih lanjut agar banjir tidak lagi menjadi langganan di sejumlah titik di Kota Tegal. Berkaitan dengan banjir, tampak dalam video, kegiatan penanganan banjir, yang Sutari laksanakan bersama sejumlah kader DPC PDIP Kota Tegal. Dengan membagikan nasi bungkus, alat pel, spons pembersih lantai, sabun serta deterjen. Untuk warga Kecamatan Margadana yang terdampak banjir, berikut penuturan Sutari SHMH terkait kolam pompa dan giat sosial untuk warga terdampak banjir. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Arta Jaya Vision Kota Tegal mengabarkan. Pak Sutari, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Pak, mohon izin, posisi Bapak sebagai Komisi 3 DPRD Kota Tegal, betul Pak? Ya, kebenaran saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tegal. Saya juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal. Iya, Selamat sore juga. Oke, siap. Berkaitan dengan situasi Kota Tegal Pak, yang notabene banyak beberapa titik mengalami banjir, itu kan bagian dari kinerja atau pantauan dari Komisi 3 DPRD Kota Tegal sendiri. Ya, berkaitan dengan banjir Kota Tegal sendiri, bagaimana Pak komentar Bapak? Terkait dengan banjir kemarin, yang kebenaran saya juga baru turun kemarin ke lapangan. Fenomena banjir ini adalah mengingatkan kita seperti pada banjir tahun 2018 yang saat itu terjadi pada hari Sabtu, Minggu dan Senin, tanggal 9, 10, 11 Februari 2018. Debitnya hampir sama dengan yang sekarang, yang kemarin terjadi tanggal 18 Januari. Karena banjir kemarin cukup membuat kerepotan. Tetapi yang namanya musibah seperti itu, akan tetapi saya pribadi dengan kinerja pemerintah daerah dan juga support dari teman-teman DPRD, saya sebagai anggota Komisi 3 dan juga kawan-kawan memaksa adanya pembangunan kolam pompa di Kecamatan Margadana. Ini saya cerita Kecamatan Margadana terlebih dahulu, bahwa dengan adanya kolam pompa tersebut ternyata mampu memberikan manfaat secara pasti, terbukti. Lamanya genangan di Sumur Panggang dan di Kerandon Kaligangsa. Sumur Panggang yang biasanya 2 hari, cukup 1 hari bisa surut. Kaligangsa yang biasanya paling sedikit sampai 7 hari atau 1 minggu, kemarin bisa kita lihat, atau saat sekarang bisa kita lihat, paling hanya sekitar 4 hari sudah surut. Itulah manfaat yang dirasakan secara langsung. Tinggal ke depan, bagaimana menyelesaikan pada titik-titik yang masih masih genangan dalam posisi lama untuk dikeluarkan dari titik genangan di kampung, di tengah perumahan, keluar ke sungai-sungai besar yang terdekat dari titik genangan. Itu yang paling utama. Bahwa dengan teknologi kolam pompa itu merupakan salah satu alternatif yang paling memungkinkan
yang paling mudah. Yang penting kita ngerti elevasi titik terendah air dalam satu titik kawasan itu ada di mana. Nah, kita pasang pompa yang terdekat dari titik itu dan terdekat pula dengan sungai yang besar ataupun sungai pembawa. Sebelum ke sungai besar kan ada sungai-sungai pembawa lah. Sungai pembawa itu mungkin ya sekitar lebar 2 meter atau 2,5 meter. Ini kan banyak di Kota Tegal. Jadi kita dekatkan kolam pompa itu pada titik terendah di kawasan yang kena banjir ataupun genangan ke sungai pembawa maupun ke sungai besar. Seperti kolam pompa di Jalan Banyuwangi Sumur Panggang dan kolam pompa di saluran Gebang 2 Kelurahan Aligansa. Itu cukup membantu sehingga kita buktikan bahwa hal ini bermanfaat. Maka dari itu ke depan bahwa banjir kemarin kita lihat adalah faktornya banyak. Yang pertama debit air hujan yang kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Kemarin hujan besar itu kita hitung kurang lebih bisa, kalau durasi waktunya bisa sampai 5 jam. Cuman 5 jam itu kan tidak besar terus, tapi kadang besar, nanti reda, besar lagi, reda, besar lagi. Itu kayak catatan kami adalah sekitar 5 jam. Itu cukup memberikan efek besar tergenangnya titik-titik di Kota Tegal yang mengalami genangan air besar tersebut. Terbukti kita lihat alun-alun, kita lihat depan Pasar Pagi, kita lihat Tegalsari, Bekauman, apalagi Keraton. Karena Keraton merupakan salah satu titik terendah di kota. Maka banjir Kota Tegal itu kita pahami ada 3 penyebab. Yang pertama penyebab dari robnya air laut, yang kedua dari tingginya debit air hujan, dan yang ketiga adalah banjir kiriman dari wilayah selatan. Wilayah selatan itu karena Kali Kemiri ada di tengah kota, yang paling utama adalah dari arus atau jalur dari Kali Kemiri, yaitu Bendungan Seng. Ketika Bendungan Seng yang ada di Kelurahan Kuku Sidapurna itu di selatan Bendungan Seng debitnya sudah begitu tinggi dan membahayakan kelurahan atau desa di sekitar, otomatis dibuka 2 pintu sehingga gelondor air itu akan besar-besaran masuk ke wilayah Sumur Panggang dan dipastikan wilayah Sumur Panggang akan tergenang atau terkena banjir, khususnya di wilayah RW 1 Kelurahan Sumur Panggang, tepatnya sebelah timur sungai. Ketika dalam durasi ditunggu 2-3 jam, ternyata bahwa kondisi debit air di selatan Bendungan Seng masih tinggi atau tambah tinggi. Biasanya dari petugas pintu akan membuka 2 pintu lagi, 2 pintu lagi, sehingga itu akan membuka masuknya air yang lebih besar lagi ke wilayah kota atau tepatnya di Kelurahan Sumur Panggang. Dengan tambahan 2 pintu yang besar itu menjadikan banjir di wilayah timur Sungai Kemiri atau wilayah RW 1 Kelurahan Sumur Panggang itu akan sampai setinggi 1 meter 20 cm. Sehingga banyak rumah yang kondisinya kemasukan air. Itulah kondisi. Sementara mengatasi banjir di kota, kami dorong lah urun rembuk bahwa harus pemeliharaan di saluran-saluran kota itu harus dipastikan dapat dilaksanakan. Saya melihatnya bahwa pengelolaan drainase, terutama dalam menghadapi banjir, kalau pemeliharaan dari masyarakat itu memegang porsi sekitar antara 50–60%. Jadi kalau masyarakat itu mau melakukan pemeliharaan, disupport oleh